Shalom saudaraku sekalian, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku rahasia, terbukanya rahasia kitab Wahyu akhir zaman saudaraku. Dan hari ini kita telah sampai pada pasal yang keempat. Dan judul perikopnya adalah ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Saya akan bacakan saudaraku. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Bapa Yahweh. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Bapa kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku, tentu sulit bukan memahami maknanya? Tetapi Roh Kudus membukakannya. Mari kita pelajari maknanya. Semoga ini akan sangat mudah untuk Anda mengerti. Maknanya, suara Yesua yang pernah Yohanes dengar dan kenal. Hari itu Yohanes mendengarnya kembali, namun sedikit berbeda. Mengapa? Karena versi kali ini yang Yohanes dengar lebih kuat, lebih keras, lebih tegas. Maka disebutkan Yohanes seperti mendengar bunyi sangkakala. Bisa membayangkan? Nah, naiklah kemari. Demikian perintah Yesua. Karena Yesua akan menunjukkan kepada Yohanes apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di zaman akhir ini. Kemudian Yohanes melihat keindahan tahta Bapa Yahweh. Dikatakan pelangi melingkungi tahta Bapa Yahweh. Ya, pelangi melingkungi tahta Bapa Yahweh. Nah, saat Bapa Yahweh
selesai mendatangkan air bah pada zaman Nuh, maka Bapa Yahweh berjanji kepada Nuh untuk tidak mendatangkannya lagi. Ya, jadi Bapa Yahweh itu sudah berjanji kepada Nuh tidak akan mendatangkan malapetaka yang sama untuk memberi teguran dan peringatan kepada manusia, saudaraku ya. Jadi ini harus Anda ingat bahwa Bapa sudah berjanji untuk tidak mendatangkan malapetaka berupa air, ya, baik air bah, baik tsunami atau apapun itu yang dari air tidak, saudaraku ya. Lalu artinya apa, saudaraku? Jikalau hari-hari ini dan ke depan terdapat malapetaka seperti pada waktu zaman Nuh, maka ingatlah, itu bukan berasal dari Bapa, ya saudaraku ya, melainkan dari mana ya. Jadi tekankan ini, ingat ini ya. Jadi ketika nanti ada musibah yang berhubungan dengan air, semua itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari rancangan si jahat bersama para manusia durhaka yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, mencari kaya buat dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri bersama keturunannya dan keluarganya, tidak peduli orang lain, saudaraku ya. Jadi ingat, Bapa loh yang mengatakannya, saya tidak mengarang ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta yang duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih dan mahkota emas. Apa artinya, saudaraku? Artinya hal tersebut menggambarkan keadaan di sebuah tempat yang kita sebut sebagai kerajaan surga. Jadi Yesua memberikan gambaran nih, memperlihatkan nih kepada Rasul Yohanes gitu ya. Nah, tepatnya di bagian pusatnya pemerintahan Bapa Yahweh. Ada 24 tua-tua yang menjadi kepercayaan Bapa Yahweh untuk bersama-sama memerintah dan memiliki hak untuk memberikan saran dalam mengambil keputusan-keputusan yang besar atas surga dan bumi. Tertulis di sini, Yohanes melihat 4 makhluk penuh mata di muka dan di belakang, saudaraku. Adapun 4 makhluk itu memiliki rupa seperti singa, anak lembu, burung nasar, dan rupa anak manusia. Keempat makhluk ini bertugas sebagai alat bagi Bapa Yahweh untuk mengawasi seluruh surga dan bumi, seluruh anak manusia, pagi, siang maupun malam. Nah saudaraku, bukankah saat ini kemajuan teknologi telah diperlihatkan kepada kita ya saudaraku ya. Jadi manusia pun diberikan hikmat untuk menciptakan itu. Apa itu saudaraku? Karena fungsi mereka untuk mengawasi, mengamati, merekam, itu seperti apa saudaraku? CCTV bukan? Dan CCTV sekarang ini berkembang dengan sangat canggihnya. Jadi yang digunakan untuk merekam setiap orang yang diprogram sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi, laporan untuk setiap doa, setiap permohonan, setiap perbuatan tiap orang dengan sangat detail. Tidak ada yang terlewatkan. Hari ini saya dibukakan, saya berpikir saudaraku, iya ya, jadi semua perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sebetulnya saudaraku itu dibukakan kepada manusia. Dan iblis tahu ya, pasukan silu itu tahu, sehingga dia memperlengkapi, menambah-nambahkan ya. Dan dibuat sama persis seperti keadaan di surga. Seperti, karena apa? Karena dia tahu, karena dia berasal dari sana saudaraku ya. Jadi semua kemajuan teknologi ini memang betul berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia untuk kebaikan manusia agar dapat semakin memuliakan Bapa Yahweh. Tetapi silu, pasukannya silu bermain di sana saudaraku ya.
awalnya untuk kebaikan, awalnya diciptakan untuk support manusia, untuk memuliakan Bapa. Tetapi apa? Pada akhirnya iblislah, pasukan silulah yang mengendalikannya. Ya saudaraku ya. Maka pesan Bapa untuk para ilmuwan, para saintis, para ilmuwan yang lain ya yang berhubungan dengan itu. Para ahli di dunia ini yang pinter-pinter, yang profesor dan yang lainnya. Ayo bertobat ya. Jadi kepandaian kalian, ciptaan kalian tidak disalahgunakan oleh pasukan silu yang menggunakan manusia-manusia durhaka. Kebanyakan manusia durhaka itu manusia yang pandai-pandai. Kalau manusia yang bodoh dikasih tahu ini ya ini gitu ya. Yang kurang pendidikan diberitahu A ya A dia ikuti gitu. Tetapi kalau orang yang pandai akan terus mempertanyakan, akan terus menyelidiki, bahkan sampai menjadi ateis. Jauhlah itu kiranya dari kita sekalian ya saudaraku ya. Nah, kita lanjutkan lagi maknanya ya. Laporan yang diberikan untuk setiap doa, setiap permohonan, perbuatan tiap orang dengan sangat detail. Tidak ada yang terlewatkan. Oleh sebab itu banyak pendoa syafaat yang melihat penglihatan, diperlihatkan ya. Seperti saya dulu waktu menerima kitab ini, diperlihatkan apa-apa saja yang terjadi. Ya seperti tayangan slide begitu. Dan kita tinggal nonton ya saudaraku. Dan sekarang sudah ada di dunia nyata ya. Nah, terdapat tata cara tersendiri yang telah ditetapkan ketika makhluk-makhluk ini hendak menyampaikan laporannya. Maka mereka akan terlebih dahulu menyampaikan salam dan mengagungkan Bapa Yahweh. Dan ketika mereka bersujud secara serentak akan diikuti oleh para tua-tua. Hal ini menunjukkan bahwa para tua-tua tunduk kepada Bapa Yahweh. Ya saudaraku, jadi jangan main-main. Kalau ada cerita dari kita kecil, hati-hati dengan yang kita lakukan. Ada malaikat yang menulisnya, ada yang mengawasi kita, itu benar ya. Jadi rekaman-rekaman yang direkam dari sejak kita di dalam kandungan sampai hari ini semua akan dibukakan pada masa kita dihakimi saudaraku ya. Pada masa kita masuk masa penghakiman saudaraku ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Bapa Yahweh adalah yang tertinggi dalam kerajaan surga. Adapun salam tersebut yang pertama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kados, kados, kadoslah Bapa Yahweh, Yahweh Sebaot. Artinya bersih, benar, dan adillah Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa Yeshua adalah pribadi Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya Yeshua sudah pernah hadir di dunia ini dengan rupa anak manusia selama 33 tahun saudaraku ya. Berbahagialah kita yang menerima dan mempercayainya. Dan celakalah kalian yang tidak menerima kehadiran Yeshua bahkan sampai hari ini. Karena apa? Karena kita semua akan dibawa ke pengadilan. Kalau kalian tidak percaya kepada Yeshua, artinya kalian bukan sahabatnya. Kalian bukan murid-muridnya, bukan anak-anaknya, bukan pengikutnya. Jadi jangan harap ada yang membela kalian. Ya, kalau di dunia ini kita bermasalah di pengadilan, ada pengacara yang membela kita. Tapi nanti di penghakiman terakhir, pembelanya hanya Yeshua. Yeshua menjadi pembela dan juga sekaligus menjadi hakim atas kita. Jadi bagi kalian yang masih tidur, masih terlelap dengan dosa-dosa, bangun, bangkit, ya, kenali Yeshua, lebih mendekat kepada Yeshua supaya nanti kita dibela. Meskipun kita berdosa, kita bisa diampuni, dikuduskan, disucikan ya saudaraku ya. Yang kedua, mereka menyebut, memberikan salam Bapa yang Maha Kuasa, menunjukkan bahwa Yeshua adalah pribadi Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Artinya Yeshua sudah pernah hadir di dunia dengan rupa anak manusia selama 33 tahun. Yang ada sampai hari ini pun Yeshua tetap ada bersama-sama dengan kita. Dalam hati kita sebagai siapa? Sebagai Roh Kudus. Makanya terkadang ya ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu pasti ada Roh Kudus yang mengingatkan. Ya, Roh Kudus menyelamatkan, Roh Kudus menasehati. Tinggal suara itu kamu dengar tidak? Kamu belajar peka tidak? Karena kalau tidak, maka dia akan diam. Dia akan tertidur di sana, diam aja. Nunggu sampai kita siap mendengarkan suaranya ya saudaraku ya. Nah, yang akan datang ini menunjukkan
bahwa Yeshua akan datang kembali. Bapa menciptakan segala sesuatu dan semuanya ada karena Bapa yang menciptakan, saudaraku ya. Baik, saudaraku sekalian, tidak sekalipun di YouTube yang saya buat, yang sudah diupload, saya mengatakan jam, tahun, dan waktu kedatangannya. Tidak, saudaraku. Bahkan tentang superikop undangan. Ya, saya hanya katakan kalau undangan itu sudah mulai dibagikan. Kalau kita orang Jawa biasanya kan kurang 1 minggu. Tapi waktunya Bapak dengan waktu kita tuh beda. Bisa jadi 1 minggu, bisa jadi besok pagi, bisa jadi setahun lagi. Nah ya, ada tuh yang berkomentar begitu sengit. Katanya apa? Datang. Mana nggak datang. Yang ada kakek nenek moyangmu yang lenyap begitu ya. Tapi dia nggak datang. Saudaraku, bertobat. Cabut komentar kamu ya. Karena apa? Yeshua datang seperti pencuri bagi kamu yang tidak percaya. Tetapi Yeshua datang memberitahukan kepada kami yang percaya, yang terus menanti-nanti kehadirannya, kedatangannya yang kedua. Dan ingat saudaraku, kedatangannya yang kedua ini bukan semua orang percaya yang diangkat, tidak. Tetapi semua orang yang cawannya telah penuh. Ya, doa penyembahannya telah diterima oleh Tuhan, dikuduskan, dilayakkan, dia akan diangkat lebih dulu. Kenapa? Karena zaman antikris itu bisa terjadi, bisa dimulai dengan terbuka ketika orang-orang kudusnya, pendoa-pendoa syafaatnya, orang-orang yang berkenan kepadanya itu diangkat naik lebih dulu. Sehingga tidak ada lagi doa orang-orang percaya ini yang menopang bumi ini dari segala kejahatan. Kalau kalian lihat kejahatan sudah seperti apa? Anak umur 3 tahun diperkosa, yang megangin ibunya sendiri, yang merkosa pacarnya ibunya sendiri. Bukan kan miris, saudaraku? Mana ada dari zaman dahulu kejahatan seperti ini? Nggak ada. Nanti ketika orang-orang percaya sudah diangkat di dalam rapture-nya Tuhan, pada waktunya yang Tuhan tetapkan, ingat dan lihat hari itu. Dan engkau yang menuliskannya ya, engkau yang mengutuk kami seperti itu, lihat suatu hari nanti bertobatlah supaya engkau tidak mendapat bagian di dalam penganiayaan besar antikris itu. Siapa yang bilang orang percaya tidak menghadapi kesulitan? Menghadapi. Saat ini aja sudah mulai terasa sulit kita hadapi ya. Kita akan masuk lebih lagi sampai pada pemakaian tanda itu. Dan kita harus bertahan di sana. Tapi ingat, selagi orang-orang percaya belum diangkat, maka antikris tidak akan pernah bertahta di dalam bait suci. Ya, saudaraku, hari ini saya melihat sebuah tayangan di mana kartu untuk mempunyai akses masuk ke dalam bait suci aja sudah dibuat nih, saudaraku ya. Dan apakah kalian tahu, sebenarnya saya nggak mau nyebutin, tapi kok Roh Kudus udah nyebutin. Trump itu apa, saudaraku? Trump in English. Di Indonesianya apa, saudaraku? Sangkakala. Kenapa ada presiden namanya Sangkakala? Pas lagi ngepasin di tempat kita juga yang ke-7 dan ke-8. Apakah itu suatu kebetulan? Pikirkan, saudaraku. Sangkakala itu sudah ada. Makanya dari mulutnya itu bisa mengakibatkan banyak hal, mengakibatkan efek banyak hal, banyak kerusakan dan juga banyak perbaikan. Ya, apakah itu asli atau palsu? Tidak tahu. Ya, jadi yang tahu hanya Tuhan. Tapi bagi kita orang percaya, berwaspadalah, saudaraku ya. Waspadalah, amatilah, selidikilah. Tentang waktu tidak ada yang tahu. Tapi kemunculan antikris itu pasti. Ya, kemunculan antikris pasti. Dan satu hal, yang bertahta di dalam bait suci nanti bukan Yeshua dulu. Yang bertahta itu antikris dulu. Ya, saudaraku. Jadi pada waktu Yeshua datang, Yeshua itu mengangkat orang-orang percayanya dulu. Antikris duduk di sana di tahta memerintah, saudaraku ya. Itu yang perlu kalian tahu. Nanti ketika dia berperang bersama Yeshua mengalahkannya, barulah saat itu masuk Yeshua yang menang dan masuk ke dalam masa damai ya. Jadi jangan salah. Saya pernah itu ya,
ada yang bicara sama saya ini keturunan Israel katanya gitu, dan saya ini termasuk bagian dari salah satu imam itu. Waduh, kalau Anda adalah salah satu imam di bait suci itu dan di masa antikris, artinya Anda bukan berasal dari Yesua. Ngerti ya? Jadi jangan mengatakan itu lagi, tetapi mendekat, bertobat ya, mendekat kembali kepada Yesua. Karena kalau engkau darinya, engkau tidak akan jadi bagian dalam imam-imam pada waktu antikris itu ada, ya. Karena dia akan dilenyapkan semua oleh Yesua. Baiklah, saudaraku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang itu ya, dan yang disuruh sampaikan Roh Kudus juga itu ya, saudaraku ya. Jadi bagi kalian, saya ini hanya membahas persis seperti kitab Wahyu ya, dan sesuai makna yang Roh Kudus berikan kepada saya. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, kita nanti bisa buat kelas Zoom sendiri, tetapi setiap kelasnya tidak banyak orang ya. Jadi yang mendaftar duluan itu nanti yang kita akan masukkan, dan kita tunggu waktunya ya, waktunya dengan tepat. Karena kalau untuk live di YouTube saya belum bisa karena subscribernya belum mencukupi. Jadi jikalau Anda menginginkannya, maka bantulah kami ya. Sudah ada hampir 500 orang dalam channel kita ini yang menjadi subscriber. Dari 500 orang, ayo gerakan jempolmu, gerakan jari-jarimu menjadi duta-duta kerajaan surga untuk menyambut kedatangannya. Supaya kita bisa nanti bahas firman Tuhan di live, saudaraku ya. Dan untuk yang merasa tidak puas, mari belajar lagi lebih dalam. Ya, mari belajar lebih dalam. Dan untuk saudara-saudaraku yang melihat komen-komen, karena ini ada masa penghujung akhir zaman, jangan ada yang menyesatkan, sehingga kalau Anda melihat komen yang bisa menyesatkan pikiran saudara-saudara kita yang lainnya, mari kita murnikan, saudaraku ya. Ambil bagian di sana, karena saya pun selalu melayani penuh waktu tuh. Sibuk sekali, seperti hari ini tadi kami baru sampai di tempat kami setelah pelayanan dan kami memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan beri kemenangan dengan luar biasa, saudaraku ya. Tahu-tahu didatangkan, tahu-tahu mau terima Yeshua HaMashiach, luar biasa, saudaraku ya. Dan kami sampai tidak istirahat ya, dari jam 4 pagi sampai malam. Kemudian pagi kami perjalanan kembali ke tempat kami lagi, jam 10 baru sampai di tempat, baru bisa istirahat, jawab semua WA yang masuk, chat yang masuk, baru istirahat sebentar, baru sore ini kita bisa membuat video YouTube lagi, saudaraku ya. Tolong kami, bantu kami ya, bantu kami untuk melihat komentar-komentar dan bagikan pesan firman Tuhan yang membangun, yang sesuai dengan Alkitab. Begitu pula awasi pengajaran yang saya sampaikan dari buku yang saya bacakan maupun tambahan-tambahan secara otomatis yang diberikan Roh Kudus lewat bibir dan mulut hambanya ini, saudaraku ya. Karena kita harus saling mengawasi. Kami terbuka sekali untuk kritik dan saran Anda yang membangun dengan bahasa yang santun. Terima kasih. Yeshua HaMashiach memberkati. Salam untuk saudara sekalian. Kiranya saya tergerak untuk berdoa ya. Bapa Yeshua HaMashiach, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Hari ini hamba-Mu katakan, mereka semua disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan yang sedang ragu-ragu, dan yang masih Tuhan terkungkung, terbelenggu dalam dosa-dosa mereka, hari ini hamba minta Roh yang kudus yang berkuasa dari Yeshua HaMashiach membebaskan saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yeshua HaMashiach berkat-Mu atas umat-Mu terjadi. Engkau mengumpulkan Tuhan umat pilihan-Mu, membawa mereka masuk ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya selama kami masih bernafas, Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube kami. Berkati mereka Tuhan, berkati segala yang dibutuhkan, dan sembunyikan mereka untuk setiap strategi-strategi dari si jahat. Biarkan kami boleh mengetahuinya dan menelanjanginya sehingga kami tidak terjebak. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Yeshua HaMashiach memberkati kita sekalian. Amin.